Kalau di rumah, makanya kalau tidur jangan pakai celana. Lah mohon maaf, dosa ibu nolak nih, mohon maaf, Bo. Nolak dosa. Tapi kan capek. Lihat capek namanya hidup kan capek, bener. Ya ojek juga ada berhentinya. Diperhatikan. Ojek ada berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai poin yang kedua. Pertama adalah istri soleha, yang kedua anak yang soleh dan soleha. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ibu Ain, ya. Ain dua hurufnya. Bukan IE, bukan ya. Ya Allah. Nah, bagaimana trik menjadi anak yang soleh dan soleha? Rasulullah mengajarkan ibda binafsi. Mulai dari diri kita. Biar contoh sama anaknya, ya. Sama anaknya biar contoh, ya. Sama anaknya biar contoh, ya Bun. Iya. Tuh, jadi ketika memberikan contoh. Kalau kita untuk memberikan contoh gampang. Tapi untuk memberikan nyontoh ini yang susah. Iya kan? Gitu. Kalau yang mau nyontoh ya langsung aja di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tuh Rasulullah. Nah, kalau kepingin hidup bahagia. Kemudian yang ketiga, wansalisu, yang ketiga, apabila kita kepingin hidup bahagia, wa khullatuhu salihina, duduk dengan orang dan soleha. Kalau duduk dengan orang soleh, lama-lama jadi soleh. Betul, Bu? Kalau duduk dengan orang ngaji, lama-lama jadi ikut ngaji. Kalau duduk dengan orang sakit, lama-lama sakit. Kalau duduk dengan orang mati, lama-lama mati. Ya Allah, semuanya bakal mati kan? Ya Allah, mau miskin, mau kaya, mau ustadz, mau kiai, bakal mati. Apalagi munah. Ya Allah. Wa khullatu sholihina, yaitu duduk dengan orang yang soleh. Bu. Duduk dengan orang soleh. Wa rabi'u, yang keempat, apabila kita kepingin hidup bahagia, wa ayyakuna rizquhu fi baladi, punya rizki di negeri sendiri. Kenapa bahagia? Kalau punya rizki di negeri sendiri, satu, bahasanya sama. Betul, Bu? Bu? Ya. Bahasanya sama. Lah kalau di rezeki di negeri orang, mohon maaf, kita ngomongnya juga kagak ngerti, ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Allah, kadang-kadang waktu saya jalan-jalan ke Hongkong, Bu. Lah begini-begini saya pernah ke Hongkong, tahu Bu. Nah di sono saya nanya pura-pura saya punya bahasa cuma satu, nih mau begitu aja. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Jawabnya nggak ngerti tuh. Masya Allah. Ketemu dengan jamaah yang ada di sono. Terus kemudian alhamdulillah. Sampai di mana tadi, Bu? Bu? Ya Allah. Kalau punya rezeki di negeri sendiri ya Bu ya, itu bakal bahagia. Kalau di negeri orang, sebab karena nggak ngerti bahasanya. Ibu misalkan, Bu. Misalkan orang Betawi ya, ke Jawa kagak ngerti. Ya kadang-kadang berantem. Ya kan? Bahasanya nggak ngerti. Begitu dapat mantu orang Betawi. Kalau misalkan orang Jawa manggil, "Nek, apa saminem dalem," gitu kan? Kajero. You know kajero? Lah begitu orang Betawi datang ke kampung begitu. Lah kok dipanggil dalem? Maksudnya lagi ngapain ya? Nggak tahu, pokoknya dalem. Tuh, karena bahasa itu. Kalau tahu bahasanya, rizkinya di negeri sendiri, itulah namanya orang bahagia. Ibu kepingin selamat, intinya bahagia. Pertama,
apa yang Allah perintahkan kepada kita, yuk bareng-bareng jalanin. Ya, cari teman yang mau ngajak kebaikan. Sekarang kan susah, mohon maaf Bu. Ya, ya Allah. Lah itu dia, masya Allah. Oh, jangan besti-besti ya Allah. Itu bahasanya kekinian banget ya Allah. Wa ayyakuna rizqu fi baladi. Punya rizki di negeri sendiri enak banget. Jangankan hanya di negeri sendiri. Kalau misalkan kita jadi pedagang juga enak. Ya Bu ya? Pedagang kaki lima, betul? Pedagang kaki lima juga bisa jalanin rukun Islam yang kelima, betul? Iya kan? Lah kan di situ ada syairnya kan, Bu? Iya kan? Sungguh mulia pedagang kaki lima yang menanggung hidup istri dan berpenghasilan tak tapi ternyata bisa naik memenuhi panggilan ilahi. Alhamdulillah. Itu enaknya kalau misalkan punya rizki di negeri sendiri. Nah, itulah orang yang dinamakan kata Rasulullah, itu adalah orang yang bahagia. Ada pertanyaan lagi, Bun? Ya silakan, Bun. Ya Allah. Paham, alhamdulillah, pertanyaan cakep banget pemirsa. Oh belum ya? Oh belum. Sebelah sini Bu, sini nih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Pipi dari Majelis Taklim Al Kamiliyah Cibogo, Cibarusa. Cibarusa, ya. Ada beberapa hal yang mau tanyakan Pak Ustadz, mudah-mudahan berkenan menjawabnya. Halnya jangan banyak-banyak deh hal-hal. Yang mau saya tanyakan tadi kan masalah tentang istri yang solehah. Betul. Ucapan itu betapa gampang kita ucapkan, tapi sulit. Itu dia masalahnya. Praktekan. Ya Allah. Yang saya mau tanya begini Pak Ustadz. Ya. Dalam rumah tangga kadang-kadang suami itu berbeda-beda karakter kan ya? Ya betul. Ada suami yang kaya raya tapi pelitnya minta ampun. Ya Allah, ya. Terus Dia nggak pernah mengasih istilahnya risiko kewajiban kepada suaminya karena istrinya bisa mencari nafkah sendiri. Nggak pernah ngasih apa-apa misalkan gitu kan. Terus pas suami nggak ada, istri itu ngambil duit dari suaminya. Apakah istri itu termasuk berdosa? Pertanyaan yang kedua. Ya. Yang kedua, saya itu seorang ibu rumah tangga yang kesibukannya luar biasa. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Itu. Aduh, Terus ya Allah. bahkan saya sampai begini Pak Ustadz. Ngomong sama suami saya minta ridhonya Pak, kemungkinan kewajiban saya ke Bapak untuk menyediakan makannya, untuk menyediakan sarapannya, ataupun menyediakan tidur malamnya gitu kan. Saya minta ridhonya karena itu enggak. Maaf, ini suaminya nonton apa? Ya Allah, ya mudah-mudahan dia berpelajaran ya. Iya. Ini kan namanya curhat ya. Oke. Silakan terus. Tapi itu kan bukan sama saya aja, kemungkinan perempuan yang lain juga ada. Ini saya hanya mewakili lah Pak gitu. Terus saya minta ridhonya sama suami, saya nggak bisa memenuhi semua itu. Apakah saya juga termasuk berdosa sama suami? Itu yang mau saya pertanyakan sama Pak Ustadz. Sebelum dan sesudahnya saya Satu ucapkan, apa tadi yang pertama? ngambil duit suami. Terus yang kedua? Kedua, nggak bisa melayani suami dengan sepenuhnya. Oke. Udah kan biar jelas ya. Iya. Nah kalau kagak jelas kan pertanyaannya. Ya Allah. Nah, oke. Segitu aja Siap. pertanyaannya. Bu, siapa namanya? Bu Pipi. Pipi. Silakan duduk Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lentera Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini para kaum hawa ya. Kaum hawa diwakilkan oleh Bu Pipih ini memang curhatan yang memang
klasik ya. Udah di masyarakat udah banyak sekali seperti itu. Karena apa? Memang keadilan nggak terpenuhi. Nah, moto seorang wanita pertama ketika kalau dalam rumah tangga ya, ketika lagi di ruang tamu kayak ratu. Kalau lagi di dapur kayak pembantu. Iya nggak? Kalau di kamar kayak cowok kayak cewek begitu. Ya Allah. Tuh maksudnya apa? Ketika ibu misalkan dalam rumah tangga ngambil duitnya Jadi berit kecil jadi berit. ya Allah. Emang kalau duit suami, duit istri, duit istri, duit tuh nggak mau adil tuh. Ya Allah tuh. Lah berarti pinter, ya kan? Nah, kalau moto saya kalau punya istri nggak nyari ya istri yang nggak pinter. Kenapa kalau pinter? Ya. Nyari di mana aja ketemu. Paling tidak kalau misalkan itu ngambil duit suaminya, kalau sudah diambil habis itu ngomong ya. Kalau kan dalam rumah tangga. Ya, yang dalam rumah tangga ya permisi gitu kebutuhan. Karena apa? Ini mohon maaf pemirsa. Ketika istri merasa bahwa sudah ngopenin suami, bikin kopi, bikin sarapan tiap hari, kadang-kadang suami kagak terima. Ada yang begitu? Ada. Ya, iya. Kalau istri mau ngelawan Dosa tuh, dosa. dengerin nih. Dengerin. Dosa wae. Lah, Dengerin boy, dengerin. lah iya. Kopi, sarapan udah siap. Kalau misalkan disuruh nggak mau dosa. Paling-paling di kamar mandi ngomong istri kita, ya kan? Begitu ngomong di kamar mandi, kopi, makanan siap, istrinya ngomong, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus masa sih aku nih pemirsa korban KDRT begini nih Pak. Ya Allah subhanallah. Nah artinya kita harus saling koreksi masing-masing. Ketika suami istri udah jujur nggak nerima, itu mah tanggung jawab suami. Ya Allah. Kalau istri udah baik, mohon maaf ya, istri udah baik terus kemudian suaminya kagak ngerti, itu kebangetan. Makanya saya pesan kepada para istri. Kalau di rumah, makanya kalau tidur jangan pakai celana. Lah mohon maaf, dosa ibu nolak nih, mohon maaf, Bo. Nolak dosa. Tapi kan capek. Lihat capek namanya hidup kan capek, bener. Ya ojek juga ada berhentinya. Ini perhatikan. Ojek ada berhenti. Mohon maaf nih kewajiban. Nah, itu kalau bukan ibadah nih mohon maaf. Awal dalam hidup rumah tangga biar tujuannya bahagia kan awalnya ibadah ya. Niatkan ibadah. Udahlah terserah kalau misalkan ini kapan. Boro-boro. Tuh. Nah, kesimpulannya yaitu pertama ya ciri orang yang bahagia ada 4 hal. Pertama adalah punya istri solehah dan juga suami soleh. Ini dengerin, suami solehah gitu. Terus kemudian yang yang kedua adalah anak yang soleh. Yang ketiga campur atau bergaul dengan orang-orang yang keempat adalah punya rizki di negeri sendiri. Makanya yuk kita bareng-bareng muhasabah, mudah-mudahan hari ini yang kita lakukan adalah termasuk tabungan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, semoga permohonan kita Allah diberikan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita memohon para pemirsa istighfar bersama-sama dan insya Allah mudah-mudahan istighfar kita Allah berikan keridhaan kepada kita.
Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwal akhir wa sallim wa radallahu tabaruka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ana marhuma. Ya Allah, jadikanlah kumpul kami menjadi orang-orang yang Engkau kasihi ya Allah ya Rabb. Allahumma jam'ana hadha jam'ana marhuma wa tafarraqana min ba'di ma'suma. Ya Allah, berilah kepada kami ya Allah ya Rabb menjadi orang-orang yang Kau bebaskan dari dosamu ya Allah ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, berilah kepada kami ya Allah ya Rabb. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah ya Rabb yang benar, katakan yang benar ya Allah ya Rabb. Wa arinal batila batila ya Allah. Tunjukkanlah kepada hamba-Mu ya Allah ya Rabb jika itu batal, jika itu tidak halal bagimu ya Allah ya Rabb. Tampakkan kepada hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah dalam rumah tangga kami ya Allah ya Rabb menjadi orang-orang yang selalu harapan kami adalah orang yang bahagia dunia dan juga bahagia akhirah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah kami di dunia ini ya Allah ya Rabb. Wa afiatan fil jasad ya Allah ya Rabb. Sehatkanlah kami dalam tubuh kami ya Allah ya Rabb untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Wa afiatan fil jasad ya Allah ya Rabb. Ampuni segala apabila dosa dalam tubuh kami ya Allah ya Rabb. Wa taubatan qoblal maut ya Allah. Jika kami yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, taubat kami terimalah ya Allah ya Rabb. Taubat kami terima sebelum kami datang ajal kepadamu ya Allah ya Rabb. Wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb sebelum ajal kami menyebut kami ya Allah ya Rabb. Wa najata minan nari wal afa 'indal hisab ya Allah ya Rabb. Selamatkanlah kami ya Allah ya Rabb dari api neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Allahumma fir lana wali walidaina ya Allah ya Rabb. Ampunilah kami ya Allah ya Rabb yang hadir, yang ada di majelis ini ya Allah ya Rabb. Dan juga para pemirsa. Hari ini mungkin banyak kami berbuat yang tidak baik ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Orang tua kami yang mendidik kami. Bahkan sampai ketika kita kecil sakit ya Allah, orang tua kita mengatakan, "Nak, kau jangan sakit ya Allah, nak." Yang sakit orang tua saja karena bingung anak-anak kami. Ketika sakit orang tua, taruhkan badannya buat anak-anak untuk menjaganya ya Allah ya Rabb. Maka ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, tempatkan di raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah ya Rabb. Kami di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb, tidak ada apa-apanya. Ibadahnya kami masih sedikit ya Allah ya Rabb. Dosa yang begitu banyak kayak seperti pasir di lautan ya Allah ya Rabb. Kami tidak mampu membawa dosa kami ya Allah ya Rabb. Kami memohon kepadamu ya Allah ya Rabb, agar Engkau selamatkan keluarga kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau menyayangi pada waktu saya kecil ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan rahmat salamnya kepada baginda Nabi mudah-mudahan terlimpahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabb. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa